Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Pada hari Minggu ini kita akan memasuki Minggu Jubilate. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1. Akan jauhlah seteru
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yang tertulis dari titah kelima dan maksudnya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1. Di jalan bumi, oh
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 754 ayat 1. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di
namaku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, Naposo, remaja dan juga anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ada di bawah naungan distrik 17 Indonesia bagian timur dan yang beribadah di rumah kita masing-masing pada minggu ini. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu jubilate minggu ini terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ia padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami di antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muda dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan memuji Tuhan bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Namun hal itu sudah kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, dalam peribadahan kita, di dalam doa kita, di dalam nyanyian dan pujian kita. Tentu saja bersyukur dan memuji Tuhan adalah hal yang mudah kita lakukan. Jikalau semuanya dalam keadaan normal, jikalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja, jikalau semuanya dalam kondisi yang sehat, kondisi yang mapan, kondisi yang tidak mengalami kesulitan atau kekurangan. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana ketika kita sedang dalam kondisi yang sulit, sedang dalam kondisi yang susah, sedang dalam kondisi yang pahit di dalam perjalanan kehidupan kita. Terlebih pada saat ini bangsa kita, negara kita, bahkan hampir seluruh dunia bergumul sehubungan dengan mewabahnya COVID-19. Di mana tidak hanya menyangkut tentang sakit penyakit, di mana tidak hanya menyangkut tentang kondisi kesehatan kita, tetapi juga berdampak kepada yang lainnya. Apakah ekonomi? Apakah pekerjaan? Apakah aktivitas kita? Atau mungkin menyangkut tentang kebersamaan kita bersama dengan saudara-saudara kita. Apakah saudara satu persekutuan di tengah-tengah gereja yang saat ini kita akhirnya beribadah di rumah kita masing-masing, atau mungkin ibadah pertangyangan yang lakukan di rumah masing-masing sehubungan dengan mewabahnya COVID-19 ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ada banyak orang yang harus
mengalami PHK, ada banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan di tengah-tengah situasi dan kondisi mewabahnya COVID-19 ini. Ini menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita ketika banyaknya orang yang meninggal dan mungkin saja ada juga dari keluarga kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih mampu bersyukur? Apakah kita masih mampu memuji, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti itu? Itu yang bisa kita lihat di dalam nats ini ketika Daud menyuruh Asaf dan juga teman-temannya, saudara-saudaranya untuk bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena perbuatan Tuhan dalam kehidupan mereka, di mana tabut Allah itu telah dikembalikan dan telah dibawa ke Yerusalem kembali. Ini merupakan sebuah sukacita yang besar di dalam kehidupan mereka, sebuah kegembiraan yang besar dalam kehidupan mereka yang menunjukkan bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu menunjukkan kasih setianya. Bahkan disebutkan tadi bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan orang yang percaya. Oleh karena itu menjadi ajakan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita ketika di masa sulit pada saat ini. Bagaimana mereka juga ketika mengalami masa sulit, mereka mengalami kesedihan sehubungan dengan tabut Allah yang dirampas oleh orang-orang Filistin pada waktu itu, membuat mereka mengalami kesedihan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan mereka. Sehubungan dengan kembalinya tabut Allah itu ke Yerusalem, dan ini yang membuat Daud dan juga orang-orang Israel merasa bersukacita dan bergembira. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan situasi dan kondisi kita sekarang? Dengan kondisi yang sulit pada saat ini. Dengan mengalami tantangan, rintangan yang demikian berat ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih patut bersyukur kepada Tuhan? Ketika kita mengalami PHK, ketika kita merasakan harga yang terus naik, ketika kita merasakan sulitnya memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok, apakah kita masih patut bersyukur kepada Tuhan? Jawabnya adalah, ada banyak hal yang membuat kita patut bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, membuat kita menjadi menutup mata atas perbuatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Apakah itu kita bisa merasakan di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita masih berkumpul bersama dengan keluarga? Itu adalah sukacita yang besar yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Coba kita lihat ada berapa banyak yang harus berpisah oleh karena dampak dari COVID-19. Ada berapa banyak yang harus kehilangan keluarga oleh karena dampak COVID-19 tersebut, yang terpapar corona dan akhirnya meninggal dunia. Kita bisa masih menyaksikan di televisi, ada banyak orang yang terbuka hatinya untuk menolong sesamanya. Walaupun itu bukan ditujukan kepada kita, sesungguhnya kita patut boleh bersukacita, bergembira di tengah-tengah masa sulit. Tuhan masih mengutus, mengirim orang-orang untuk mau peduli sesamanya. Jangan sampai kesulitan, tantangan yang kita alami dan kita hadapi membutakan iman kita sehingga kita tidak mampu bersyukur. Itu yang disampaikan dalam nats ini, bagaimana kita mau diingatkan di tengah-tengah masa sulit untuk boleh mau dan senantiasa terus beribadah memuji Tuhan. Coba kita bayangkan di tengah-tengah kehidupan kita, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa beribadah meskipun kita melaksanakannya di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu,
Ada banyak hal sesungguhnya yang mengajak kita, mengarahkan kita untuk boleh tetap mampu bersyukur, berjubilate seperti yang disampaikan di dalam minggu pada saat ini. Saya teringat ketika ada dua orang psikolog yang mencoba melakukan sebuah penelitian atas orang-orang yang membuat jurnal dengan rasa syukur, dengan orang-orang yang membuat jurnal yang hanya mencatat kejadian, persoalan, masalah. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara dikatakan di situ bahwa orang-orang yang membuat jurnal rasa syukur hidupnya lebih sehat, hidupnya lebih optimis. Dia bersukacita di dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, orang-orang dengan jurnal yang mencatat hanya kejadian, masalah, problem, justru di dalam kehidupannya cenderung lebih pesimis, cenderung di dalamnya tidak mampu melihat yang baik, yang positif terhadap yang terjadi di sekitarnya. Karena apa? Karena semuanya dinilai negatif, semuanya dinilai buruk, semuanya dinilai jelek. Tetapi sebaliknya orang-orang di tengah-tengah kehidupannya yang mampu melihat secara positif dalam kehidupannya yang terjadi, justru dia lebih berpeluang untuk maju, berpeluang untuk bisa meraih apa yang dia cita-citakan, apa yang dia harapkan, apa yang dia impikan di dalam hidupnya. Persoalannya adalah kemanakah arah, kemanakah fokus perhatian kita di dalam kehidupan kita di tengah-tengah masa sulit dan pahit pada saat ini. Apakah fokus kita hanya kepada yang buruk, yang jelek, yang negatif atas apa yang sedang terjadi? Atau justru kita bisa masih melihat hal yang positif di dalamnya di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Saudara-saudara, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi di ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu menunjukkan bahwa perbuatan Allah, perbuatan Tuhan tidak berkurang dari masa lalu hingga masa kini dan di masa yang akan datang. Tapi Dia dan perbuatannya senantiasa baik di tengah-tengah kehidupan kita. Persoalannya adalah kemanakah arah dan fokus kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Meskipun kita sedang bergumul, sedang mengalami kesulitan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, kita tahu ada tokoh-tokoh yang mengalami pergumulan yang berat. Ada Ayub dengan apa yang dialami di tengah-tengah kekayaan yang melimpah, tetapi kemudian semuanya hilang dalam seketika. Tapi justru dia masih mau memuji Tuhan, masih mampu untuk bersyukur. Ada pemazmur yang meski dia dikejar-kejar, yang meski dia diburu, tetapi dia masih mampu bersyukur. Dia masih mampu melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan pemazmur. Ada Paulus juga yang mengalami tekanan, mengalami intimidasi. Bagaimana dia mengalami penganiayaan demi penganiayaan yang dialami dalam kehidupannya. Bagaimana dia dipenjarakan dan bagaimana dia mengalami hal-hal yang pahit dan menyakitkan. Tapi dia berkata, justru bersyukur kepada Tuhan. Dan bahkan dia mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Pengalaman para tokoh-tokoh Alkitab itu adalah pengalaman yang pahit dan sulit.
Tapi pengalaman yang demikian pahit dan sulit tidak mampu merampas imannya. Pengalaman-pengalaman yang sulit dan pahit tidak mampu melockdown keyakinannya, kepercayaannya kepada Tuhan, tapi justru mereka yakin akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikianlah juga pengharapan yang diberikan Tuhan kepada kita pada saat ini di tengah-tengah masa pahit dan sulit dalam kehidupan kita. Itu juga menjadi doa dan harapan kita ketika dikatakan di ayat 35, dan katakanlah selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami. Inilah kumandang dan doa kita juga, harapan kita, kerinduan kita, agar dengan demikian wabah virus corona ini segera berlalu dari tengah-tengah negara kita, dari tengah-tengah bangsa kita, bahkan dari seluruh dunia ini. Supaya apa? Supaya dengan demikian kita boleh beribadah kembali di tengah-tengah rumah Tuhan. Kita boleh melakukan pertangyangan, persekutuan di rumah-rumah. Kita boleh melakukan ibadah kategorial lagi. Kita boleh bersekutu lagi. Kita boleh saling berbagi lagi satu dengan yang lain. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang lebih bersyukur akan lebih cenderung di dalam hidupnya kurang materialistis, dan hidupnya akan menjadi lebih rohani dibandingkan dengan orang-orang yang tidak tahu bersyukur, yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan di dalam hidupnya. Bila seseorang tidak lagi memiliki rasa syukur, sesungguhnya ada ya sesuatu yang hilang di dalam kehidupannya, di dalam kemanusiaannya. Karena itu kita mau diajak, mau diarahkan oleh firman Tuhan seperti firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kita mau mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membatasi iman kita untuk boleh bersyukur. Tidak ada yang bisa memaksa iman kita untuk boleh membatasi pujian kita kepada Allah, sorak-sorai kita kepada Allah. Apakah sorak-sorai kita seperti pada minggu ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Apakah sorak-sorai kita bernuansa negatif? Apakah sorak-sorai kita hanya bersifat mengeluh? Apakah sorak-sorai kita berisikan umpatan, cacian, makian? Atau sorak-sorai kita seperti yang dikatakan tadi, Tuhan itu Raja, Tuhan yang senantiasa mengendalikan alam semesta ini, Tuhan yang mengendalikan kehidupan umatnya, Tuhan yang mengendalikan bangsa kita, Tuhan yang mengendalikan seluruh dunia ini. Dia adalah penguasa dan pemilik alam semesta ini. Maka dia tahu apa yang akan dia lakukan dan dia kerjakan untuk kebaikan kita sebagai orang-orang yang percaya. Orang yang senantiasa percaya dalam hidupnya, sorak-sorainya adalah Tuhan itu Raja. Apapun yang dialami, apapun yang dihadapi, dia akan mengatakan Tuhan itu Raja dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena itu, selamat menikmati kasih setia Tuhan, selamat bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing dan di dalam kehidupan kita keluarga demi keluarga. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau pada saat ini kami masih bisa bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Bukan berada di rumah-Mu ya Tuhan. Oleh karena pergumulan yang sedang kami hadapi,
pergumulan bangsa kami, bahkan pergumulan hampir di seluruh dunia ini Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah sorak-sorai kami senantiasa mengumandangkan bahwa Tuhan itu adalah Raja. Biarlah sorak-sorai kami mengumandangkan benar bahwa kasih setiamu itu adalah selama-lamanya ya Tuhan. Bahwa kasih setiamu tidak berubah. Meskipun kami sedang bergumul sehubungan dengan mewabahnya pandemik COVID-19 pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Mari Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan, agar dengan demikian mereka boleh melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk kebaikan kami sebagai warganya, ya Tuhan. Melalui keputusan-keputusan yang terbaik demi kesejahteraan kami semua Tuhan. Meski kami harus belajar di rumah, bekerja di rumah, dan berdoa di rumah, tapi kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menjagai, menemani kami. Karena itu kasihanilah kami ya Tuhan. Selamatkanlah kami. Segeralah akhiri pergumulan kami ya Tuhan. Sehingga demikian kami boleh kembali bersukacita memuji memuliakan nama-Mu di rumah-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh beraktivitas, anak-anak kami boleh belajar di sekolah, di luar rumah ya Tuhan, bermain bersama dengan teman-temannya. Dan kami juga boleh bersekutu satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Mari Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Tuhan berikan pengharapan bagi mereka. Bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Supaya demikian pengharapan mereka adalah pengharapan yang teguh dan kuat, dan sorak-sorai mereka tetap bahwa Tuhan itu adalah Raja dan kasih setiamu adalah selama-lamanya. Berkati juga ya Tuhan saudara-saudara kami para medis yang Tuhan pakai untuk merawat saudara-saudara kami, agar mereka boleh tetap sehat-sehat, mereka boleh tetap kuat, mereka tetap boleh berpengharapan dalam melakukan tugas-tugasnya dengan baik, tugas-tugas yang mulia tersebut ya Tuhan, demi kesembuhan saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan melalui gerejanya dengan nyanyian dari Bukende nomor 435 ayat 1 dan 2 Marur Pulup Tondiki.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Preses beserta dengan seluruh pelayan penuh waktu dan seluruh parhalado AKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati kita semua.